Lagi gabut mikirin dompet sepi, duo sayap calon raja bajak laut kali ini akan beraksi. Hiyut Tamagon. Seperti biasa di minggu ini kita bertemu kembali ya. Jadi bagaimana kabar nakama semuanya? Tentunya Tamagon mengharapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini kita sudah mendapatkan isi dari full manga chapter 1022 yang baru saja rilis. Banyak sekali tentunya hal yang kita temukan pada chapter kita kali ini. Di antaranya adalah ras dari King yang ternyata tinggal di Red Line. Sementara itu, kita juga menemukan bangkitnya dua sosok pilar terkuat sang calon raja bajak laut yaitu Zoro dan juga Sanji yang sudah mulai bersiap melawan musuhnya. Kira-kira kali ini apakah mereka berdua akan mendapatkan buff lagi saat nanti bertarung melawan King dan juga Queen? Nah, jadi Tamagon sudah memberikan analisa Tamagon di akhir video mengenai kekuatan yang nanti akan muncul pada saat mereka melawan All-Star Kaido ini. Jadi tentunya kalian simak pembahasan ini sampai akhir ya agar tidak terjadi miss nantinya. Jadi nakama, bersiaplah, tarik jangkar dan mari kita berlayar. Chapter 1022 kita kali ini diberi judul Pintu Masuk Bintang. Di sampul depannya, kita bisa melihat beberapa anggota suku Tontata dan seekor katak bermain petak umpet di semak-semak. Halaman pertama dimulai dengan pembaruan perang di Onigashima. Nah, ceritanya mengatakan bahwa perbedaan jumlah antara kedua belah pihak kian menyempit. Kita juga bisa melihat peta kastil Onigashima dengan posisi di mana masing-masing Tobiropo dikalahkan. Meskipun peta menunjukkan posisi 5 Tobiropo yang dikalahkan, kita hanya melihat 3 panel dengan Black Maria, Hushu, dan juga Sasaki tidak sadarkan diri setelah pertempuran mereka. Di sini Peguan dan juga Ulti tidak memiliki panel mereka sendiri. Kemudian lanjut, kita melihat Pulau Onigashima terbang di langit. Ibu kota bunga sudah dekat. Kita dapat melihat di peta kecil bahwa pulau itu telah menempuh setengah jarak dari Pantai Wano Kuni ke ibu kota bunga. Kita juga bisa melihat di sini Luffy berteriak dengan penuh energi. Perut dia kembung setelah dia memakan semua makanan yang diberikan Karibo kepadanya. Dan ingat, di sini Onigashima berjarak 15 menit dari ibu kota bunga. Nah, untuk siapa yang akan menangani Onigashima yang akan jatuh ke ibu kota bunga, Tamagon sudah buatkan videonya ya. Jadi kalian langsung saja ke TKP, oke? Kemudian panel dipotong kembali dan sekarang menuju ke lantai 3 Onigashima. Di sana terdapat Raizo dan Fukurokuju sedang bertarung. Raizo menggunakan tekniknya yaitu Ninpo Bunshin no Jutsu, di mana ini adalah teknik cloning. Fukurokuju menggunakan tekniknya Ninpo Mimitabu Cracker. Tekniknya ini dapat mengontrol daun telinganya yang panjang sesuka hati seperti cambuk. Terlepas dari kenyataan bahwa Raizo ini menyerangnya dengan beberapa klon, Fukurokuju mampu melihat melalui teknik Raizo dan berhasil mengenai Raizo yang sebenarnya. Raizo di sana berkata, "Kenapa kamu memilih untuk melayani Orochi?" Kemudian kita mengetahui alasan dari Fukurokuju ini. Selain dia seorang ninja, tugas ninja adalah melayani Shogun dari Wano Kuni. Sebaliknya, pria yang kau layani itu hanyalah hantu. Kau tidak akan bisa menjadi ninja sejati karena kau tidak akan bisa menahan perasaan pribadimu. Raizo kemudian merespon, "Tindakan kami tulus karena kami bertindak dengan perasaan pribadi dari kami. Kami semua mati bersama Oden sama pada hari itu. Apa yang kalian lihat hanyalah hantu yang ada di sini untuk melaksanakan kehendak Oden sama. Yang kita lakukan bukanlah kewajiban, karena perasaan kitalah yang mendorong kita sendiri." Ini adalah malam dari Kaido dan Orochi akan segera berakhir, dan matahari akan menyinari Wano Kuni saat Momonosuke sama menjadi Shogun nanti. Nah, sesaat Raizo ini berbicara seperti itu, kita bisa melihat Akazayanen yang lainnya, yaitu Kinemon, Kiku, dan juga Asura Doji, masih terbaring di tanah. Kita masih belum tahu keadaan mereka bertiga di sini. Yang lainnya, Denjiro pun terlihat berkelahi di sana. Lanjut, kembali dipotong di bagian lantai 3 Onigashima. Kita bisa melihat pertarungan lain antara Hawkins dan juga Killer. Hawkins bertarung di sini menggunakan bentuk seperti orang-orangan sawah. Kita bisa melihat beberapa boneka jerami di tanah. Nah, di sini tampaknya Killer menyerang Hawkins berkali-kali, tetapi tidak ada efeknya berkat kekuatan dari Hawkins. Killer berkata, "Berapa banyak nyawa yang kamu simpan?" Tentu saja tidak banyak yang tersisa," kata Hawkins. Killer pun menusuk Hawkins, tapi Hawkins ini tertawa. Hawkins berkata, "Aku tidak punya banyak nyawa lagi, tapi pertanyaannya, hidup siapa itu?" Kemudian lanjut lagi, sekarang kemudian dipotong lagi ke lantai 2 Onigashima. Di sana terlihat Lau dan juga Kid bertarung dengan Big Mom. Tiba-tiba saja Kid ini berlutut dengan luka tusukan muncul di dadanya. Namun kali ini dipotong kembali. Di sini terlihat panel Hawkins yang berkata, "Jika kamu membunuhku, kaptenmu juga akan mati dengan tanganmu sendiri."
Artinya ini terkoneksi ya, bahwa killer ini melukai Hawkins dan terkena Kid yang berhadapan dengan Big Mom. Ini benar-benar sebuah masalah besar bagi killer. Kemudian kita lanjut lagi, sekarang kita akan menuju ke lantai panggung utama, di mana di sana terdapat King dan juga Queen dengan wujud hibrida mereka. Mereka menghancurkan seluruh lantai yang ada di sana. Mereka menyerang semua gifter yang mengkhianati mereka. Area di sana pun terbakar. King meraih kepala gifter yang berlengan 4, sementara tangannya masih terbakar. Terlihat di sini Marco telah mencapai batas kemampuannya, sehingga dia tidak bisa menghentikan mereka lagi. Nah, saat inilah Sanji mencoba melawan mereka berdua, tapi dia terjatuh. Sanji pun berteriak pada Chopper dan Miyagi untuk membawa Zoro dan lari jika obatnya tidak bekerja. Miyagi mengatakan obat itu mungkin memerlukan beberapa waktu lagi untuk diaktifkan karena Zoro dalam kondisi yang sangat kritis. Nah, setelah itu Sanji pun memasuki pertarungan lagi dan menendang wajah Queen, sementara King pergi ke tempat dari Zoro. Di sini terlihat juga Perospero yang masih dalam ruangan, tapi dia sedikit bergerak keluar dari zona aksinya. Dia ternyata menarik permennya dan membidik Sanji. Nah, niat itu langsung dipatahkan oleh Nekomamushi yang datang dengan kecepatan penuh dengan menampar wajah Perospero. Setelah itu, King ini muncul tiba-tiba di depan Zoro dengan Miyagi dan Chopper di dekatnya. King ini mencoba menyerang mereka dengan jurus yang disebut Andon, yaitu Kaisar Api. Namun, tiba-tiba saja Marco di sini memblokir serangan tersebut dengan kecepatan tinggi. Serangan pemblokirannya ini sama halnya dengan yang dia lakukan saat melawan Kizaru di Marineford. Itu bernama Fushi Azami. Nah, yang unik di sini adalah Marco ini mengeluarkan sebuah statement. Dia mengatakan bahwa dia mendengar ini sejak lama. Ras dari King ini adalah makhluk yang dapat menciptakan api dan hidup di atas red line. Namun di sini King pun terdiam mendengar kata-kata itu. Nah, untuk hal ini Tamoko juga sudah buatkan videonya ya. Jadi kalian langsung saja ke TKP-nya, oke? Namun di sini Queen pun masuk ke dalam pertarungan dan menyiapkan sinar lasernya untuk membunuh Marco. Akhirnya mereka berdua pun menyerang Marco. Di sini pun Marco ini terdesak, tapi sesaat setelah itu kita bisa melihat perban Zoro terkoyak. Chopper pun terkejut. Di sini terlihat desain wajah Chopper seperti layaknya Enel ya. Kemudian kita pun menemukan panel yang sangat dahsyat. Zoro dengan Santoryu-nya dan Sanji dengan Diablo Jambe-nya. Mereka berdua menyerang King dan juga Queen dengan serangan Rengoku Onigiri dan juga Mountain Shoot. Kita mendapatkan panel ganda yang menampilkan serangan dari mereka berdua. Dan kata-kata yang sangat epik pada chapter terakhir kali ini. Zoro mengatakan, jika kita berhasil memenangkan pertempuran ini, Sanji pun merespon, "Yap, aku akan bisa melihatnya." Dan kedua ini pun berkata, "Luffy sebentar lagi akan menjadi Raja Bajak Laut." Akhirnya, kita kembali melihat duet dari sayap sang calon Raja Bajak Laut yaitu Zoro dan juga Sanji. Ini mengingatkan kita kembali pada kejadian di Sambaudi yang dimana pada saat itu mereka berdua melawan Pacifista. Lalu, bagaimanakah mereka nanti pada saat mereka akan melawan dua komandan dari seorang Yonko yang dimana power dari mereka tentu jauh dari Pacifista yang mereka lawan kemarin. Nah, untuk ini, Tamoko berspekulasi mungkin nanti dua orang karakter ini yaitu Zoro dan juga Sanji akan mendapatkan power up-nya dalam mereka melakukan pertarungan melawan King dan juga Queen. Kemarin, Tamoko sudah sempat berteori bahwa Zoro akan mendapatkan power up selanjutnya yang akan melawan musuhnya nanti. Jika dari kalian ada yang belum menontonnya, kalian bisa cek link deskripsi ya, ataupun klik link di pojok kanan atas video ini. Secara garis besar, Tamoko di sana menjabarkan bahwa Zoro ini nanti akan mendapatkan kekuatan terbarunya, yaitu kekuatan Asuranya akan naik tingkat ke level yang lebih tinggi. Yang Tamoko maksudkan di sini adalah Asura akan bereinkarnasi ke dalam bentuk yang lebih tinggi karena Zoro sudah mendapatkan banyak sekali luka dan juga damage dari pertarungannya melawan Kaido maupun Big Mom. Semakin Zoro ini terluka dan mendapatkan penderitaan, maka iblis Asura akan bereinkarnasi lagi ke tingkat yang lebih tinggi. Entah itu nanti bentuk ataupun jenis kekuatan dari Asura ini akan beda dari yang kita lihat sebelumnya pada saat dia melawan Kaku dan juga Kaido di chapter lalu. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa langsung ke TKP ya jika belum kalian menonton video ini. Nah, di sini akan sangat make sense bahwa kekuatan iblis Asura akan melawan King yang dimana King ini adalah personifikasi iblis api yang sadis dan suka menyiksa. Sekarang bagaimana dengan Sanji? Apakah Sanji juga akan menunjukkan kekuatan terbarunya dalam melawan Queen nanti?
Menurut Tamagon, penanaman sains di tubuh Sanji yang sempat diuji coba oleh Germa akan mengeluarkan kemampuannya di hadapan Queen. Tentunya Queen ini juga ada sangkut pautnya dengan keluarga Vinsmoke, bukan? Sanji dan juga saudara-saudaranya yang kita ketahui pernah menjadi eksperimen yang dilakukan oleh ayahnya sendiri, yaitu Vinsmoke Jaji, pada saat mereka lahir. Namun yang terjadi pada saat itu, Sanji merupakan produk gagal dan 4 orang lainnya dikatakan berhasil memenuhi eksperimen sempurna. Sanji dikatakan gagal karena dia memiliki semacam emosi yang tidak dimiliki oleh 4 saudara yang lainnya. Ia juga tidak memiliki kekuatan super dalam tubuhnya. Bagaimana jika hal yang lain terjadi? Bagaimana jika Sanji ini merupakan eksperimen yang paling sempurna dari saudaranya? Emosi yang dimiliki oleh Sanji dan tidak dimiliki oleh saudara-saudaranya menjadi poin penting Sanji dibanding dengan para saudaranya yang lain. Tubuh genetika yang berisi dengan emosi menjadi poin yang sangat spesial dari tubuh Sanji ini. Itulah mengapa dia bisa mengeluarkan semacam api di kakinya. Oda Sensei sempat berujar bahwa api ini keluar dari gesekan udara yang memutar kakinya tersebut, sehingga timbullah api. Namun dengan Sanji yang sekarang kita ketahui adalah manusia genetika yang berhasil, kita bisa menyimpulkan hal lain dari itu. Coba kalian pikir masing-masing dari saudara Sanji yang mempunyai beberapa keunikan. Contohnya ada yang bisa mengeluarkan cahaya. Ada juga yang bisa mengeluarkan potensi energi listrik. Nah, bagaimana jika tubuh genetik dari Sanji ini mampu mengeluarkan semacam api? Cahaya, listrik, dan juga api adalah elemen, bukan? Api dari Sanji ini juga semakin dikuatkan dengan adanya emosi yang timbul dari diri Sanji. Apakah kalian masih ingat dengan jurus Sanji yang bernama Hail Memories? Nah, kekuatan ini terjadi juga karena gesekan udara. Namun, kali ini berbeda. Apinya menyebar ke semua tubuh dari Sanji, dan dia pun terasa terbakar. Ini menandakan bahwa tubuh dari Sanji itu dalam percobaan genetika tidaklah gagal. Bahkan sekarang, dia mampu mengeluarkan api dari tubuhnya sendiri. Tamagon tentu yakin kalian semua sudah tidak asing lagi dengan cerita bebek buruk rupa. Nah, tentunya kali ini Sanji punya kesamaan yang sangat penting dengan bebek buruk rupa. Kita coba lihat ke sampul halaman chapter 124. Di sampul ini terlihat Sanji yang membawa sebuah kotak dengan kata rahasia dan stiker topi jerami di sebelahnya. Ini menandakan bahwa Sanji pada saat itu sedang menjaga rahasianya pada topi jerami. Menarik juga untuk dicatat bahwa dalam gambar yang sama, Oda menggambarkan seorang pria di dermaga menunggangi angsa. Sekarang ingatkah kalian tentang kisah dari bebek buruk rupa? Ini bisa jadi gambaran untuk latar belakang dari Sanji. Seperti bebek buruk rupa yang menyadari bahwa dia sebenarnya bukan bebek, tapi angsa yang luar biasa. Sanji masih belum menyadari bahwa dia bukanlah seorang Germa yang gagal, tetapi sesuatu yang bahkan mungkin melampaui konfigurasi awal Jaji untuk anak-anaknya. Misalnya, Sanji pada dasarnya berbeda dari saudara-saudaranya dalam hal emosinya. Ini ternyata meningkatkan ataupun memperkuat api yang memang kemampuan spesial dari Sanji. Kemarahan dari emosinya khususnya akan meningkatkan intensitas apinya, dan fenomena inilah yang melahirkan salah satu teknik terkuatnya yang ditunjukkan hingga saat ini. Jadi berbeda dengan saudara-saudaranya, kemampuan Sanji berpotensi untuk berkembang sangat cepat, sedangkan saudara-saudaranya tetap stagnan karena kurangnya emosi dari mereka. Sekarang karena fakta bahwa emosi Sanji lah yang membuat kemampuan apinya lebih kuat. Nah, ada kemungkinan bahwa api Sanji berevolusi menjadi api yang lebih kuat seperti warna putih atau bahkan berpotensi menjadi hitam di masa mendatang. Secara ilmiah, kita tahu bahwa api akan berubah warna jika semakin panas. Levelnya adalah merah, orange, biru, kemudian putih. Nah, api yang paling panas ini berada dalam inti matahari. Nah, itu akan sejalan dengan Sanji yang berpotensi menghasilkan api putih. Bisa jadi juga karena fakta yang banyak julukan Sanji yang telah dikaitkan dengan warna hitam sampai sekarang, yaitu Black Leg atau Steel Black. Jadi opsi dari api hitam mungkin menjadi pilihan yang lebih baik dari api putih. Tapi tentunya api hitam maupun putih ini cukup ekstrim, sehingga mungkin akan berpotensi melukai diri dari penggunanya. Nah, jadi mungkinkah itu sebabnya Oda menambahkan fitur kekebalan api ke Red Suit? Apa memang itu fungsi dari Red Suit selain menghilang? Bisa saja, bukan? Kamu kan jadi berpikir bahwa hal di atas merupakan bayangan dari transformasi potensial untuk Sanji di masa depan. Ini berkat hasil genetika dari ayahnya. Nah, ini akan menjadikan kekuatan buff besar-besaran bagi Sanji nanti melawan Queen. Oke, sekian dulu pembahasan Tamagon kali ini ya mengenai One Piece Chapter 1022. Jika kalian punya pendapat lain tentang kekuatan baru yang akan muncul dari Zoro dan juga Sanji, kalian bisa tulis di kolom komentar, oke? Terima kasih sudah menonton video ini dan selamat beraktivitas kembali.